Oke, baik. Senang sekali ya bisa mulai lagi hari ini dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Hari ini, kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas materi yang akan kita bahas di semester kedua ini. Yang pertama itu adalah tentang hukum Newton gravitasi atau hukum Newton tentang gravitasi. Di mana pada hukum Newton gravitasi bumi ataupun gravitasi yang sifatnya universal ini, eh, hal-hal yang besar di sini bisa kita terapkan menjadi hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya, hal-hal yang besar di sini artinya adalah jarak antar planet ataupun interaksi antar planet itu bisa kita analogikan dengan interaksi antara dua buah benda yang saling berinteraksi. Jadi awalnya interaksi kedua benda itu dikemukakan oleh hukum Newton tentang gravitasi. Tapi sifatnya awalnya besar. Tetapi sifat yang lebih skop yang lebih kecil lagi ternyata juga bisa diaplikasikan untuk benda-benda yang berinteraksi tetapi bendanya tidak besar. Misalnya antara satu bola dengan bola yang lain. Ataupun misalnya antara kita manusia dengan bumi. Kita juga terjadi interaksi. Interaksi-interaksi tersebutlah yang akan kita bahas pada materi hukum Newton tentang gravitasi. Itu kira-kira pengantarnya. Kita awali dengan yang pertama definisi sekaligus apa yang menjadi menarik di dalam gaya gravitasi ataupun hukum Newton tentang gravitasi. Yang pertama, bahwasanya gaya gravitasi ini itu tergolong menjadi gaya yang tidak dapat disentuh, ya. Jadi kan gaya gravitasi kita hidup di bumi, bukan hidup di dunia saja. Kita hidup di bumi, kita itu selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Bisa dibayangkan kalau misalnya di bumi kita itu tidak ada pengaruh gravitasi. Maka ya kita bisa lihat seperti di film-film mungkin yang dapat kita lihat ya orang melayang-melayang seperti tidak ada ketentuan. Karena ada gravitasi sehingga kita bisa tetap. Nah, tetap artinya di sini ya kita bisa berjalan di atas bumi dengan normal, tidak perlu harus lompat-lompat seperti yang di film-film mungkin yang melayang-layang itu ya. Nah, itulah salah satu bentuk kenapa gaya gravitasi bumi ini tergolong kepada gaya yang tidak sentuh. Tetapi gaya tersebut ada, ya. Walaupun tidak tersentuh, yang kita sudah yakini bahwasanya gaya gravitasi itu ada. Konsepnya begini anak-anakku sekalian, gaya gravitasi antara dua buah benda, jadi kalau misalnya ada dua buah benda, Ustadz buat di sini benda A, satu, dan yang kedua di sini adalah benda B. Ini A dan ini B. Nah, kedua benda ini pasti akan selalu dipengaruhi oleh gravitasi. Apa buktinya? Kita lihat bersama. Gaya gravitasi antar dua benda adalah gaya tarik-menarik ataupun juga bisa jadi gayanya itu tolak-menolak. Ya, sesuai dengan kodrat ataupun sunatullah, biasanya yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Sementara yang sejenis itu akan tolak-menolak. Artinya positif negatif pasti akan saling tarik-menarik. Kalau misalnya positif-positif pasti akan terjadi tolak-menolak. Dan itu merupakan sunatullah. Dan memang menjadi cakupan dalam hal ilmu fisika juga. Oke, tadi kita lihat gaya tarik-menarik di mana gaya tarik-menarik tersebut memiliki nilai ataupun harganya itu berbanding lurus dengan massa masing-masing benda. Besarnya gaya gravitasi bumi itu berbanding lurus dengan besarnya massa masing-masing benda. Samping besarnya massa dari masing-masing benda, di sini juga ada lagi, yaitu adalah dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik kalau di secara matematis atau secara fisika itu biasanya kan per ya. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi kalau yang Ustadz gambarkan barusan, oke bentar, ya ini, benda A dan benda B ini kan terpisah. Terpisah di sini kan memiliki jarak.
Ya, kalau kita buat di sini jaraknya adalah R besar atau juga boleh R kecil, maka gaya gravitasi pada kedua benda ini itu akan dipengaruhi yang pertama massa dari kedua benda tersebut, dalam hal ini dia berbanding lurus. Selanjutnya dia juga akan dipengaruhi oleh jarak antara ataupun jarak yang memisahkan antara kedua benda tersebut atau dalam hal ini R. Di mana pengaruhnya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak berarti Ustadz bisa sampaikan di sini adalah mungkin R-nya nanti adalah R kuadrat. Nah, gitu ya. Ini artinya terbanding terbalik. Itulah konsep yang perlu kita ketahui tentang gaya gravitasi. Yang pertama, tadi gayanya itu tidak sentuh atau tidak menyentuh, tetapi kita meyakini gaya gravitasi itu benar adanya. Berikutnya, besarnya gaya gravitasi antara kedua buah benda itu dipengaruhi yang pertama dipengaruhi oleh massa benda dan yang kedua dipengaruhi oleh kuadrat jarak dari kedua benda tersebut. Oke, di mana kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan fisika, di mana persamaan umum dari gravitasi untuk dua benda yang sejajar, seperti yang Ustadz jelaskan barusan, ini akan memiliki persamaan sesuai dengan hukum Newton. Di mana besar ataupun bentuk persamaannya adalah Fg, Fg ini merupakan resultan gaya gravitasi ataupun besarnya gaya gravitasi, sama dengan G dikali dengan M1, M2. G-nya di sini bertindak sebagai tetapan gravitasi yang universal, atau saya bisa sampaikan juga G-nya di sini adalah tetapan gravitasi. Karena dia tetapan, maka sudah pasti nanti di sini memiliki nilai yang pasti. Artinya G besar ini nilainya sudah ada, karena dia merupakan sebuah tetapan. Oke, Fg sama dengan G dikali dengan M1 dikali dengan M2 atau massa benda pertama dikali dengan massa benda kedua. Makanya sebabnya tadi adalah berbanding lurus dengan massa benda. Dan per R kuadrat atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda pertama dengan benda kedua. Sehingga persamaan umum untuk gaya gravitasi yang sering sekali digunakan, baik itu dalam persoalan maupun dalam membandingkan antara besarnya gravitasi di titik tersebut ataupun di titik tertentu, yaitu dengan persamaan seperti ini. Oke, dengan satuan resultan gaya ataupun gaya gravitasi, satuannya adalah Newton. Tetapan gravitasi bumi ataupun tetapan gravitasi universal, satuannya adalah Newton meter kuadrat per kilo kuadrat. Selanjutnya M-nya ini adalah satuannya kilogram, serta R satuannya adalah massa. Tapi perlu diingat di sini, R-nya di sini adalah jarak kedua pusat massa. Kita lihat R-nya di sini itu diambil, itu bukan dari ujung ke ujung, artinya bukan dari ujung sini ke ujung sini, tetapi dia diambilnya adalah dari pusatnya. Nah, dan juga bukan dari akhir. R itu bukan diambil dari akhir ini sampai ke akhir ini. Tetapi dia diambilnya dari pusat. Nah, begitu ya. Inilah bentuk persamaan umum untuk gravitasi. Ataupun persamaan umum gaya gravitasi untuk dua buah benda yang sejajar. Ya, ini bendanya yang sejajar. Bagaimana Ustadz kok kalau nanti bendanya tidak sejajar? Ada lagi persamaannya. Karena kita tahu gaya merupakan besaran vektor, maka untuk benda-benda lain yang misalnya tidak sejajar, maka yang kita gunakan adalah prinsip vektor. Atau dalam hal ini resultan vektor yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin. Oke? Sekarang kita ingin mengetahui besar tetapannya berapa Ustadz? Ya. Untuk besar tetapan gravitasi ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris, artinya ilmuwan fisikawan yang berkebangsaan Inggris yang bernama Henry Cavendish, yaitu pada tahun 1798, di mana dia menemukan tetapan gravitasi ini dengan menggunakan percobaan neraca torsi,
Ya, torsi nanti kita pelajari di kelas 11 ya. Tapi sepintas kita mengetahui saja tentang kenapa tetapan gravitasi bumi ini didapatkan, yaitu dengan cara menggunakan neraca torsi. Dari percobaan neraca torsi ini, Henry Cavendish ini mendapatkan hasil ataupun mendapatkan nilai dari tetapan gravitasi, yaitu sebesar 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Inilah besar dari tetapan gravitasi kita tadi. Karena dia tetapan, maka dia pasti akan memiliki nilai. Sampai di sini bisa diikuti ya dengan baik dan mudah-mudahan saja jelas dari apa yang Ustadz sampaikan. Permisi Ustadz, punya pertanyaan. Monggo. Tetapan gravitasi, nah ini kan menurut saya kan agak rumit. Apa ada angka yang paling simpel Ustadz? Ya angkanya sini, maksudnya simpel itu mau 6 saja gitu. 6 tok gitu, nggak usah pakai koma-koma. Ya mirip lah sama beberapa macam kayak yang itu Ustadz. Gaya gravitasi biasanya kan 9,8 atau 10 meter per second kubik. Ya. Kalau yang 9,8 atau 10 itu namanya percepatan, ya, percepatan gravitasi bumi. Kalau yang kita bahas hari ini adalah tetapan gravitasi yang sifatnya universal. Jadi bukan hanya bumi saja berlaku untuk hal ini. Kalau kita nanti berada di planet Mars atau kita berada di planet Venus, maka tetapan gravitasi ini tetap berlaku karena sifatnya universal. Kalau yang Mas Izzuddin sampaikan tadi, karena nilainya simple ya, 9,8 atau 10. Karena itu memang merupakan percepatan gravitasi yang ada di bumi. Kalau yang ini universal. Sementara, Ustadz, apakah ini boleh disimpelkan? Ya, sampai saat ini belum ada ataupun belum pernah disimpelkan menjadi misalnya 6 saja ataukah dibulatkan menjadi 7 saja, ya. Jadi selama ini yang digunakan ya tetapan gravitasi bumi, tetapan gravitasi universal ya nilainya sebesar ini. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Atau dibulatkan juga nggak boleh. Misalnya Mas Izzuddin maunya 7 saja, 7 kali 10 pangkat min 11. Nggak boleh. Karena ini sifatnya sudah universal. Begitu ya. Nanti barangkali ada soal yang slide sebelumnya Ustadz. Sebelumnya? Soal yang yang persamaan umumnya itu takutnya ada soal kayak gitu. Tapi G-nya itu belum ada singkatan. Waduh, bingung nanti. Oke, tapi biasanya kalau kita sudah mempelajari hukum Newton tentang gravitasi, sepintas walaupun awalnya mungkin kok banyak sekali nilainya, tapi lambat laun pasti akan teringat dengan sendirinya ataupun akan terhafal dengan sendirinya. Oh iya, Ustaz. Oh iya, benar sekali. Jadi bukan hanya ada di bumi untuk gravitasi, di luar bumi pun tetap ada gravitasi. Karena kan gravitasi sesuai dengan konsep ataupun pengertiannya tadi adalah gaya yang bekerja antara dua buah benda yang saling berinteraksi. Interaksinya itu bisa jadi tarik-menarik, bisa jadi dia juga tolak-menolak. Sehingga terbentuklah ataupun adanya tetapan gravitasi yang sifatnya universal, bukan hanya untuk bumi saja. Untuk planet yang lain juga boleh. Gitu ya. Ya. Perihal tadi pertanyaan melalui chat yang Ustadz jawab. Berikutnya, ini juga tidak kalah pentingnya, kita bisa menghitung ataupun menentukan masa dari sebuah planet. Jadi kalau pertanyaan yang mungkin yang nyeleneh gitu ya, Ustadz, kenapa di beberapa buku itu masa planet diketahui besarnya sekian? Bagaimana cara mengukur masa planet? Gitu ya. Apakah ada timbangannya? Karena kan selama ini yang kita pahami cara mengukur masa ya ditimbang. Benar ya? Sementara planet ataupun bumi kita tahu ataupun di beberapa textbook ataupun di buku itu ditentukan ataupun sudah ada nilainya bahwasanya besarnya massa bumi ataupun besarnya massa planet sekian. Sekarang kan menjadi pertanyaan kita,
Dari mana ngukurnya dan bagaimana cara mengukur massa untuk benda-benda yang besar, contohnya bumi ataupun planet-planet yang lain. Maka dari persamaan ataupun dari konsep gaya gravitasi, kita bisa menghitung massa dari sebuah benda ataupun massa dari sebuah planet. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Untuk massa sebuah planet atau benda yang sangat besar terhadap sebuah benda yang lebih kecil, ini dapat dihitung dengan rumus perbandingan, di mana rumus perbandingan tersebut diambil dari persamaan gravitasi antara kedua buah benda. Kita tahu tadi, kalau di persamaan awal, Fg, nah ini Ustaz tuliskan ulang ya. Fg tadi apa rumusnya? Kalau ada yang masih ingat atau yang masih mencatat barusan di slide yang pertama, Fg sama dengan G besar, gitu kan? G kalau M1 tambah M2 per R. M1 atau dikali? Kali Kali M2. Bukan ditambah ya. G besar M1 kali M2 dibagi dengan apa? R Kuadrat. Kan ini kan persamaan yang tadi, persamaan umum tentang gravitasi ataupun gaya gravitasi. Maka dari sini, dari persamaan ini kan ada dua buah benda yang berbeda, M1 dan M2. Kalau kita kaitkan dengan massa benda yang besar dengan massa benda yang kecil, maka kita bisa tulis M1-nya ini menjadi M besar, sementara M2-nya ini menjadi M kecil. Atau dalam hal ini, M besar itu adalah untuk massa benda yang besar, contohnya massa benda yang besar itu kan planet ataupun bumi. Bumi kan juga termasuk planet. Sementara M kecil ini untuk massa benda yang kecil atau untuk massa benda. Dalam hal ini untuk perbandingan. Sehingga dari bentuk persamaan awal ini kita bisa menghitung massa dari sebuah planet. Yaitu dengan persamaan M besar sama dengan Fg dikali dengan R kuadrat dibagi dengan G dikali dengan M kecil. Sebentar sebelum Ustadz jelaskan lebih lanjut. Kira-kira jelas atau ada yang masih bingung kenapa rumusnya menjadi seperti ini? Apalagi Ustadz sudah buat kisi-kisinya. Rumus ini didapatkan dari rumus ini. Jelas? Atau ada yang masih bingung? Ustadz, kenapa kok rumusnya jadi begini? Kalau kita lihat bersama, sebenarnya kan rumus antara rumus yang ini, ya, rumus ini dengan rumus yang ini itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah perbedaan ruasnya ataupun perpindahan antara ruas. Kalau yang awalnya Fg-nya itu di sisi kiri, ini Fg-nya menjadi di sisi kanan. Jadi kalau Fg di sisi kiri kita pindahkan ke sisi kanan, maka yang awalnya M1, M2-nya ini di atas, maka akan berubah menjadi ke bawah. Ini kan hanya perpindahan ruas saja. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari rumus gaya gravitasi kita bisa menghitung massa benda yang begitu besar. Contohnya dalam hal ini adalah massa planet dengan membandingkan kedua buah benda. Jadi contohnya sekarang adalah kita, misalnya kalau kita belum mengetahui besarnya massa bumi. Nah, maka kita bisa membuat perbandingan. Kita ambil salah satunya massanya itu adalah massa kita. Oke, massa kita. Dan yang satu lagi adalah massa bumi. Kalau massa kita kan kita tahu ya, kan kita sering menimbang berat badan ataupun kalau berat satuannya Newton mungkin ya. Artinya kita kan sering menimbang massa kita. Jadi massa kita itu sebagai M kecil, sementara M besarnya itu adalah massa bumi. Sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, jarak kita ke pusat bumi itu berapa besar? Nah, jadi nanti bisa diukur ataupun bisa diestimasikan. Maka dari situ nanti kita bisa masukkan nilainya, maka akan didapatkanlah besarnya massa bumi. Inilah salah satu cara ataupun kegunaan dari persamaan gaya gravitasi di slide pertama tadi. Oke? Jelas ya? Berikutnya, tadi kan Ustadz sampaikan ceritanya kalau misalnya bendanya itu sejajar ataupun membentuk garis lurus. Nah, ini kan garis lurus ini. Atau bendanya sejajar. Bagaimana Ustadz kalau bendanya itu tidak sejajar? Misalnya contoh,
Untuk benda yang membentuk sudut siku-siku terhadap benda. Contohnya bagaimana? Lihat gambarnya di sini. Ya, ini adalah beberapa contoh. Apabila sebuah benda mengerjakan 2 atau lebih gaya gravitasi dengan menggunakan konsep vektor. Kalau kita lihat bersama di gambar 1 ini, ya, nomor 1 ini, di mana dia membentuk sudut siku-siku terhadap benda. Di mana M besar, berarti kita anggap di sini adalah massa planet. Kalau kita cerita di bumi, M besar ini kita anggap sebagai massa bumi. Untuk menentukan besarnya gaya gravitasi untuk benda yang membentuk sudut siku-siku, berarti acuan kita adalah adanya hubungan massa benda pertama atau massa benda A terhadap massa yang paling besar atau massa bumi, dengan massa benda B dengan massa bumi. Sehingga di sini ada 2 hal. Gaya yang pertama adalah gaya antara MA dengan M besar. Dan yang kedua adalah gaya terhadap MB dengan M besar. Dalam hal ini gaya-gaya apa saja? Yang pertama berarti gaya FMA dan gaya yang kedua yaitu FMB. Ini kan membentuk sudut siku-siku. Siku-sikunya di mana? Yaitu terhadap kedua benda tersebut. Jadi sudut siku-sikunya ini. Pertanyaan Ustadz, sudut siku-siku itu sudutnya berapa? Sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90. Berapa? 90 derajat. 90 derajat. Karena sudutnya 90 derajat, kalau kita balik lagi ke materi tentang vektor, untuk benda yang membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa menghitung resultan vektornya dengan cara menjumlahkan. Ya, dengan cara menjumlahkan, tetapi penjumlahannya itu dalam bentuk akar serta dikuadratkan. Maka untuk benda ataupun untuk kedua benda yang membentuk sudut siku-siku, maka besar gaya gravitasinya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan akar dari FMA kuadrat ditambah dengan FMB kuadrat. Karena ini dia membentuk sudut siku-siku. Ini langsung kesimpulannya. Tapi sebenarnya cara mendapatkannya ya menggunakan persamaan vektor yang awal. Yaitu vektor yang awal itu rumusnya apa? Kan ini Ustadz tuliskan ulang ya. F sama dengan F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Oke. Oke, selanjutnya ditambah 2 kali F1 F2. Oke, cos theta atau cos sudut. Ini dalam bentuk akar. Ini kan rumus dari vektor yang sudah kita tahu sejak semester 1 kemarin. Dalam hal ini di materi resultan vektor. Ingat, karena sudutnya di sini adalah 90, kalau kita masukkan cos theta, berarti tetanya itu kan 90. Cos 90 itu berapa? Cos 90. Berapa nilai cos 90? Cos 90? Ada yang tahu? 0. 90 berapa? 1 ya Ustaz ya. Karena iya, dia 0. 0. Nah, nih ada yang 1, ada yang 0. Nih, Ustaz kita samakan persepsi ya. Cos 90 itu nilainya 0. Sementara sin 90 baru nilainya 1. Jadi karena cos 90 itu 0, jadi untuk ruas yang ini itu tidak bermakna lagi. Karena kan 0, cos 90 itu 0. 0 dikali dengan F2, dikali dengan F1, dan dikali 2, maka hasilnya juga akan menjadi 0. Sehingga langsung kita skip, yang berlaku hanya persamaan ini saja. Nah, sehingga F-nya menjadi F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat yang kita aplikasikanlah ke dalam persamaan yang ini. Paham ya? Sebenarnya ya awalnya persamaan umumnya ini, tetapi karena dia membentuk sudut 90 derajat, karena cos 90 itu 0, maka menjadi persamaan yang ini. Oke, ada pertanyaan untuk slide yang ini? Ustaz persilakan. Jelas ya, mudah-mudahan. Maksudnya mengerjakan 2 atau lebih gaya gravitasi itu gimana? Ya, berarti dia ada
beberapa gaya. Maksudnya, contohnya kalau kita di sini ini kan ada 2 buah gaya, yaitu 2 buah gayanya FMA dengan FMB. Bisa jadi nanti dia lebih dari 2 gaya lagi, seperti vektor yang sudah kita bahas. Nanti di slide setelah ini akan ada, tenang saja. Ya. Karena ceritanya di sini kan mengerjakannya lebih 2 atau lebih ya, 2 gaya atau lebih. Kalau sekarang ini contoh yang pertama atau nomor 1, ini 2 buah gaya yang membentuk sudut siku-siku. Untuk yang pertama dulu jelas kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Yang kedua, bagaimana kalau bendanya ini tidak membentuk sudut siku-siku, tetapi dia hanya membentuk sudut. Nah, contohnya begini. Kalau tadi kan siku-siku. Kalau ini sudah tidak siku-siku, tetapi dia hanya membentuk sudut. Pada prinsipnya sama dengan apa yang barusan Ustadz jelaskan untuk prinsip yang ini. Di mana di sini ada 2 buah gaya, yaitu FMA dan FMB. Tetapi dia sudutnya tidak siku-siku, tetapi sudutnya adalah membentuk sudut theta. Sesuai dengan persamaan ataupun rumus resultan vektor, untuk 2 buah gaya yang membentuk sudut, maka persamaannya adalah seperti yang tadi, F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Kalau kita lihat di sini gaya kita adalah FMA dan FMB. Maka persamaan untuk gaya ataupun 2 buah gaya yang tidak siku-siku, maka persamaannya menjadi gini. Nah, sama seperti yang barusan Ustadz jelaskan. Berarti FMA kuadrat ditambah FMB kuadrat ditambah 2 FMA kali FMB cos theta. Inilah untuk menentukan gaya gravitasi yang membentuk sudut tidak siku-siku. Jelas? Tapi ini masih 2 buah gaya. Yang terakhir nanti sesuai dengan pertanyaan dari Mas Mario. Yaitu bagaimana dia kalau misalnya gayanya tidak 2. Dalam hal ini lebih dari 2. Ini Ustadz anggap paham ya, karena kan ini penjelasannya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Ya, kalau sekarang ini adalah, kalau dia memiliki lebih dari 2, atau dalam hal ini adalah 3 buah benda atau lebih. Nah, kalau contoh yang nomor 3 ini ada 3 buah gaya. Benda pertama M1, benda kedua M2, dan benda ketiga M3. Benda yang pertama memiliki gaya yaitu FM1. Sementara benda yang kedua memiliki gaya FM2. Dan benda yang ketiga memiliki gaya FM3. Kalau kita lihat di sini, benda pertama, kedua, dan ketiga semuanya itu membentuk sudut. Di mana acuan sudutnya kita ambil dari acuan sumbu X. Sehingga kita bisa tentukan di sini, untuk sudut benda pertama atau untuk sudut benda M1, yaitu kalau kita ambil dari sumbu X kan ini jadinya. Nah, maka besar sudutnya adalah theta M1. Begitu juga dengan sudut benda yang kedua. Kalau kita acuannya adalah sumbu X, karena gayanya seperti ini, maka kita ambilnya begini. Nah, yaitu theta M2. Begitu juga dengan sudut untuk benda yang ketiga atau theta M3 yang kita ambil dari sumbu X, maka besar sudutnya itu seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi bukan kita ambil yang atas ini, karena kalau kita ambil yang atas ini berarti kita ambilnya dari sumbu Y. Acuannya adalah kita ambil dari sumbu X. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah ya dengan cara menguraikan. Karena ini merupakan diagram kartesian di mana adanya sumbu X dan adanya sumbu Y, maka masing-masing sumbu ataupun masing-masing gaya tiap sumbunya harus kita uraikan. Kalau dari penjelasan yang ini adalah untuk M1, maka gaya yang bekerja di sini ada 2, yaitu gaya pada sumbu X dan gaya pada sumbu Y. Untuk gaya yang pada sumbu X, kita tuliskannya menjadi Fx1. Sementara untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y, maka kita tuliskannya adalah Fy1. Begitu juga dengan massa yang kedua dan massa yang ketiga. Kalau massa yang kedua, bekerja pada sumbu X-nya adalah
fx2, sementara gaya yang bekerja pada sumbu y-nya yaitu fy2. Dan yang terakhir, yang ketiga juga demikian. Gaya yang bekerja pada sumbu x-nya itu adalah fx3, gaya yang bekerja pada sumbu y adalah fy3. Setelah itu kita kelompokkan menjadi satu, yaitu yang bekerja pada sumbu x apa saja. Berarti yang bekerja kan hanya fx1, fx2, dan fx seterusnya. Kalau kita yang di sini kan 3 tadi ya, berarti fx3. Sekarang pertanyaannya kan ada tambahan lagi. Ustadz, ini kok ada tanda plus minus? Nah, tanda plus minus inilah yang menjadi penting. Karena kalau kita lihat bersama, kalau kita lihat di sini, untuk M1 ini kan berada di sumbu X positif dan Y positif. Maka dalam hal ini untuk F benda M1 sudah pasti nilai Fx-nya itu positif. Oke. Dan nilai Fy-nya itu juga positif. Paham ya? Kenapa positif? Karena dia berada pada sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sementara untuk benda yang ada di M2, di sini yang positifnya hanya apa? Hanya nilai Fx. Karena Fx-nya itu positif. Ya, karena kan berada pada sumbu positif. Sementara Fy-nya tidak. Atau kalau Ustadz buat tadi ini 1 ya, ini 1 dan ini 1. Sementara ini 2. Ya. Untuk Fy-nya atau Fy2-nya dia tidak positif, melainkan negatif. Kenapa negatif? Karena dia berada pada sumbu Y negatif. Bisa dipahami kira-kira? Kenapa Y-nya negatif? Bisa ya? Ini kan sebenarnya min Y. Kalau kita teruskan tanda panah ini. Nah, selanjutnya kalau yang di sini itu berarti min X. Oke, paham ya? Kalau begitu pertanyaannya Ustadz, untuk gaya yang bekerja pada masa ketiga, Fx-nya itu positif atau negatif? Atau Fx3-nya? Positif atau negatif? Silakan. Negatif. Negatif. Karena dia berada pada sumbu X negatif. Begitu juga dengan Y-nya. Y-nya sudah pasti dia akan bernilai negatif. Oke ya, jadi tanda penentuan plus minus ini penting pada saat kita tahu uraian dari diagram kartesian yang kita miliki. Sehingga dari hasil pengelompokan tadi menjadi sigma fx sama dengan fx1 tambah atau plus minus fx2 plus minus fx dan seterusnya. Begitu juga dengan fy. Sementara untuk yang membentuk sudut pada sumbu x, identik karena kebetulan kita di sini di samping sudut X-nya, maka menggunakan Fx-nya sama dengan F cos theta, sementara untuk Fy-nya adalah F sin theta. Dan setelah kita kelompokkan berdasarkan sumbunya, yaitu X dan Y, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya, di mana hasil akhir tersebut adalah besarnya resultan gaya gravitasi untuk sistem ini, ataupun untuk 3 benda atau lebih. Dengan cara apa? Dengan cara mengelompokkannya menjadi 1. Maka persamaannya menjadi persamaan yang awal lagi. F sama dengan Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Tetapi masih dalam bentuk akar. Demikianlah yang dapat Ustadz sampaikan untuk materi perdana ini. Ada pertanyaan? Ustadz persilahkan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan kalian juga bisa membaca ya di buku kalian. Mudah-mudahan bisa tambah lebih paham dibandingkan apa yang sudah Ustadz jelaskan. Jelas kira-kira ya?